bahwa orang-orang yang iri, orang-orang yang mulai bertanya-tanya merasakan bahwa kehadiran Yesus adalah sebuah saingan, akhirnya muncul sebuah pendapat, dia kerasukan bensin kepala setan. Ketika kita memandang kehidupan kita juga muncul ketika dalam sebuah persaingan yang mana hal itu juga menyentuh kita, juga membuat kita berada sedikit di level bawah. Jangan-jangan dia ada apa-apanya. Inilah sinkron dalam kehidupan kita, yang mana orang-orang pada zaman Yesus itu sudah mengungkapkan pendapat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dari bacaan pertama tadi kita sudah sering mendengarkan ini, bagaimana penciptaan awal manusia hingga pada akhirnya Allah memberikan kuasa kepada manusia. Tapi di sela-sela pemberian kuasa itu, justru manusia melanggar aturan dari Allah. Tadi kita dengarkan siapa pelakunya, siapa awal sumber dari dosa itu sendiri, dari sebuah kesalahan itu sendiri. Tidak lain ialah dari ular tadi. Ular itu adalah tanda, simbol, tanda setan, tanda kehadiran setan yang dilukiskan dalam kitab suci. Kita dengarkan tadi bagaimana manusia mengestafetkan dosanya kepada orang lain. Ular menyampaikan itu kepada si perempuan, perempuan menyampaikan itu kepada suaminya. Dan hal itu mereka tidak merasa berdosa. Tidak merasa berdosa. Karena mengatakan merasa bahwa diberikan oleh si ular. Tidak merasa berdosa. Ini adalah sebuah situasi, sebuah gambaran kecenderungan manusia tidak merasa berdosa. Inilah pada awalnya, akan tetapi walaupun Allah sudah mengetahui semua peristiwa itu pada awalnya, dan tibalah Allah mencoba menanyakan kejujuran mereka, tapi dari antaranya sungguh-sungguh tidak memberikan laporan bertanggung-jawaban. Dari perempuan itu saya ambil buah ini, dari ular itu saya ambil. Nah, inilah akhirnya saling bersalahkan, saling membunuh. Akan tetapi saudara-saudara yang terkasih, bahwa Allah tidak serentak menghancurkan manusia, membinasakan manusia. Karena apa? Karena kasih setianya, karena manusia adalah ciptaannya, karena manusia adalah karya yang disayanginya, karena karya yang harus dirawatnya. Karena itu, meskipun manusia jatuh dalam dosa pertama itu, ia masih memberikan peluang, masih memberikan waktu untuk memperbaiki diri. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan pertama itu sudah jelas juga bagaimana Allah menunjukkan kuasanya kepada ciptaan itu tadi, kepada si ular yang merasa bahwa dia lebih mampu mempengaruhi manusia, bahwa dia mampu lebih berkuasa kepada ciptaan Allah. Tetapi lebih berkuasa justru Allah sendiri dalam diri Yesus Kristus putranya. Kita tahu dalam bacaan Injil tadi bagaimana orang-orang di sekitarnya ketika melihat Yesus
sedang melepaskan belenggu orang-orang sakit, melepaskan setan-setan dalam diri orang-orang pada saat itu. Justru apa yang terjadi ialah pertentangan. Jangan-jangan dia masuk kerasukan penjara, kerasukan Beelzebul. Tetapi apa kata Yesus? Bagaimana mungkin setan mengusir setan? Maka itu berarti bahwa orang-orang yang melihat keselamatan itu yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang lemah, yang disampaikan Yesus kepada orang-orang sakit, belum percaya, belum membuka hati orang-orang di sekitarnya itu bahwa dia adalah anak Allah, bahwa dia adalah Allah yang berkuasa dalam segalanya. Belum mampu menerima bahwa Allah mampu melaksanakan semuanya itu dalam diri Yesus. Karena itulah Yesus sangat menekankan, sangat menegaskan bahwa orang yang menghujat Roh Kudus tidak akan mendapat ampun sampai kekal. Itu berarti menghujat Roh Kudus, manoaya Roh Kudus, manoaya ehehani amonio, manoaya lobalani, manoaya Yesus Kristo. Lebe manema hukum lebe manema fanifa boleh. Itulah rangkaian dari semua yang kita dengarkan dari sabda Allah ini. Tetapi apa yang mau disampaikan kepada kita hari ini? Bahwa meskipun dalam situasi dunia seperti itu, meskipun situasi manusia kurang menerima kehadiran Allah itu, meskipun situasi manusia yang berbeda-beda, yang macam itu belum mampu mengerti, memahami misteri Allah itu di dalam situasi kecil, di dalam kondisi apapun yang berubah, yang memperbaharui diri manusia, tetapi Allah masih membiarkan supaya memperbaiki. Begitu juga pada penekanan bacaan kedua, bagaimana Rasul Paulus itu sangat bersyukur bahwa bukan hanya yang kelihatan ini diandalkan, tetapi ada yang lebih, yakni Roh Allah itu lebih berkuasa karena dia membawa Tuhan dekat. Saudara-saudara yang berkasih, kebenaran Allah telah kita dengarkan pada hari ini. Bacaan pertama, bacaan Injil, dan juga bacaan kedua. Bahwa Allah adalah benar, bahwa Allah adalah sungguh penyelamat. Dalam Mazmur tadi, Allah melimpahkan kasih setianya kepada manusia. Meski tadi kita dengarkan bagaimana manusia tidak menerima dia, bagaimana manusia melanggar aturannya, bagaimana manusia tidak mau bersama dengan dia, justru mau lebih jauh kepadanya, maka ia tetap menjaga apa yang dia ciptakan itu dengan apa? Kasih setia. Maka kasih setia Allah itu adalah kunci dari kebenaran. Kasih setia itu adalah kunci untuk mendapatkan, untuk setia kepada Allah, untuk setia beriman kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kebenaran Allah, kalau kita mengambil contoh di dalam kehidupan dari semua bacaan-bacaan tadi, ada banyak hal yang bisa kita lihat dari dalam diri kita. Apakah itu? Kehidupan manusia yang apalagi dalam beberapa minggu terakhir ini sangat begitu berbeda. Kondisi kehidupan manusia begitu panas,
hujan tidak menentu, bahkan mencari kehidupan juga sangat-sangat sulit, sangat-sangat sakit rasanya. Tetapi di balik itu, di situasi lain ada juga memang yang masih santai menikmati hidup. Terkadang di dalam situasi yang berbeda itu, apakah Anda katakan itu? Jangan-jangan dia tidak ada. Jangan-jangan roh itu tidak sampai, belum ada, atau jangan-jangan tidak ada sama sekali. Inilah kadang-kadang yang memunculkan, yang menghadir, yang menjadi tantangan dan hambatan manusia mendekati Allah ketika lebih terbuka kepada percaya. Situasi ini kita bisa bandingkan di dalam kehidupan kita, di mana kita mau sesegera mungkin emosional, marah, tak menentu, tak terarah kepada siapa, tanpa sebab. Inilah ciri-ciri yang mulai dinaungi, dirasuki oleh kuasa dari setan. Apalagi kuasanya ialah ketika tidak mau terbuka kepada yang lain, menyembunyikan hati yang sebaiknya baik kepada orang lain disampaikan, tetapi disembunyikan. Apalagi situasi tanda-tanda kehadiran si setan itu ialah ketika ia lebih memperjuangkan dirinya dibanding kesatuan semuanya. Apalagi kuasa setan itu ketika lebih mementingkan dirinya, keegoan dirinya dibanding dengan, dan lebih menekankan, lebih melebahkan orang lain. Inilah kuasa-kuasa setan yang makanya kita bisa lihat hadir dalam kehidupan kita. Ada banyak. Tetapi jangan salah bahwa di dalam senyuman, di dalam uluran tangan yang seolah-olah ialah baik, yang seolah-olah tampak hijau, yang seolah-olah adalah manis, tetapi di dalamnya ada sebuah maksud yang terselubung, terutama dari diri sendiri. Inilah yang mau diawaskan oleh Allah, yang mau ditekankan oleh Allah, bahwa kebenaran Allah itu memang sulit. Kebenaran Allah itu adalah memperjuangkan bukan hanya diriku, tetapi itu semua. Bila kita bandingkan, kita lihat, renungkan bagaimana Yesus sendiri memperjuangkan dirinya untuk kesatuan seluruh umat manusia, untuk keselamatan seluruh manusia. Meski ia banyak menderita, bayangkan di dalam kehidupan dia berada di tengah-tengah orang Yahudi, masih dicela, bahkan tidak diterima, bahkan diawaskan, bahkan disingkirkan, dicaci maki, dipinggirkan, bahkan diasingkan. Bahkan di tengah-tengah muridnya sendiri, ketika muridnya mulai kekeringan, ia mengatakan, apakah kamu juga mau mengikuti mereka yang melawan aku? Apa kata Petrus? Tidak, Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah Allah. Inilah yang mau yang kasih setia Allah itu, orang yang berani memperjuangkan, orang yang setia pada kebenaran Allah itu, meski sakit, meski menderita, tetapi kebenaran Allah itu adalah hidup. Kebenaran Allah itu membawa keselamatan. Kebenaran Allah itu adalah bukan hanya untuk dirimu, tetapi untuk keselamatan yang lain. Maka kalau kita lihat, kita bandingkan bagaimana seorang pahlawan di dalam suatu negara berkorban dirinya demi memperjuangkan nasib warga generasi ke depan, demi memperjuangkan seperti Indonesia.
Inilah pengorbanan para pahlawan yang juga berjuang keras mempertahankan kebenaran eksistensi dirinya, bahwa aku ada, bahwa kebenaran pun kami boleh, kami bisa wujudkan di dalam kehidupan kami. Kebenaran itu juga tidak hanya mencakup di dalam lingkup publik, tetapi di dalam kehidupan keluarga. Terutama kalau suami dan istri, bapak ibu saksi. Apalagi kalau kita melihat medsos saat ini begitu gencarnya, begitu viralnya, gampang orang melakukan perselingkuhan hanya karena sedikit saja kurang kasih setia seorang pasangan kepadanya, maka berani mencari yang lain. Kalau saya merenungkan orang yang memviralkan itu sekaligus juga telah mengajari orang untuk membuat orang berselingkuh kembali. Kalau saya melihat merenungkan apalagi silakan juga. Tetapi bahwa ini adalah sebuah renungan dalam kehidupan kita, bahwa ini berada di sekitar kita, maka Anda perlu wanti-wanti, Anda perlu merenungkan bahwa jangan-jangan di samping atau di pasangan kita itu ada juga yang hal tersembunyi, ada juga yang tidak mungkin dia sampaikan kepada pasangannya. Maka perlu koreksi, perlu evaluasi perkawinan, perlu untuk kebenaran menuju kebahagiaan, kesatuan hati, kesatuan perkawinan itu sampai akhir. Yang mau ditekankan di sana ialah bagaimana kebenaran-kebenaran itu telah mulai menipis di tengah-tengah kehidupan manusia. Kalau kita bertanya mengapa? Kalau kita bertanya mengapa kebenaran mulai menipis diperjuangkan di dalam diri manusia, tentu kembali kepada diri sendiri. Kebenaran itu mulai menipis dikala kita mulai memperjuangkan melihat diri kita hanya terfokus pada diri kita. Kebenaran itu mulai menipis ketika empati kepada orang lain sudah mulai merosot. Kebenaran itu mulai menipis ketika sabda Allah tidak pernah dibuka setiap malam, tidak pernah direnungkan. Kebenaran itu, kebijaksanaan itu tidak pernah terlintas di dalam pikiran kita, di dalam hati kita untuk membuka sabda Allah itu, mengingat kata-kata Yesus itu, jika kita mau. Disitulah kebenaran kita, keegoan kita mulai lebih tebal dibanding kebenaran Allah. Jika kita menghindar dari semuanya tadi, berdoa, membuka sabda Allah, merenungkan sabda Allah. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, setan, kuasa setan, iblis tidaklah gampang dibaca kehadirannya. Kuasa setan, kuasa roh jahat tidaklah gampang dilihat kehadirannya. Mungkin kalau kanak-kanak besar, tetapi orang yang sudah membiasakan diri melakukan itu sulit melihat bahwa itu adalah kuasa setan atau tidak. Tetapi bagaimana kita yang beriman kepada Allah ini dibekali oleh Allah dengan sabdanya yang menjadi roh dan kebenaran. Karena itu perlu merenungkan sabda Allah itu yang menjadi kebijaksanaan, yang menjadi kekuatan, yang menjadi solusi di dalam kehidupan kita. Memang di dalam setiap kondisi-kondisi kita, terkadang kita merasa bahwa tidak menyentuh hati kita. Tetapi jangan salah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih,
bahwa sabda Allah itu selalu eksis, selalu sinkron dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Karena Allah itu adalah benar, karena Allah itu adalah membawa keselamatan. Karena itu janganlah malu menyampaikan sabda Allah dimanapun Anda berada. Jangan malu menyampaikan sabda Allah, menyampaikan kekatolikanmu dengan dasar sabda Allah dimanapun Anda berada. Sebab di mana ada sabda itu, kami hadirkan Roh Allah itu juga hadir di dalam kehidupan Anda. Di mana Anda lebih meneguhkan imanmu pada sabda itu, maka Roh itu juga membawa keselamatan, membawa kebutuhan, membawa kebijaksanaan hidup di dalam kehidupan manusia. Semoga. Amin. Mari kita berdiri.